Ya, sekarang kita mau review lagi 9 Drive Throttle buat Proton Exora di tol ya, bedanya ya. Jadi ini kita kecepatannya sekitar di 80, RPM-nya 2500. Konsumsi BBM-nya terpantau di 5 ya. Kalau kemarin di dalam perkotaan ya, jadi kita mau coba tes juga. Dan kemarin juga ada yang komentar mau full to full ya. Jadi kita tes full to full kalau keluar kota, karena biasanya kalau dalam kota isi bensinnya nggak sampai full sih ya. Tuh. Jadi segini di RPM 2500, kecepatan 80, dapatnya tadi bisa 5, bisa rata-rata di 5 ya. Dan kecepatan konstan ya, 5,3 tuh. GPS 7980 5. Posisi kaki antem itu sedikit gitu doang. Di 80 ya, tuh 80 lebih dikit lah kalau di speedometernya. 81 tuh. Jadi kalau kita di tol seperti ini benar-benar 1:20 kalau di tol ya. Kalau kemarin itu 1:22 gitu, ambil yang paling hematnya. Cuman ini kalau konstan sih benar-benar bisa 1:20. Kalau kita kecepatan kita lebih rendah lagi, mungkin bisa tuh 3 km per 3 liter per 100 km ya. Coba ya, kita paling hematnya segimana nih. Kalau kita di kecepatan minimum di tol 60, ini kalau di Bandung jalan tolnya naik turun, jadi dia nggak bisa tenaganya konstan ya, masih ada naik turunnya. Kita coba di 60 ya, kira-kira dapat berapa? 60. Wow, 3 ya. Ini jarang-jarang saya lihat Proton Exora tuh si konsumsi BM-nya tuh dapat 3. Bentar, kita mau nyusul truk depan. Nah ya, karena kita termasuk yang lambat 60, jadi kita seharusnya minggir ya, jangan jadi land hogger meskipun kita kecepatannya maksimum. Coba kita 60 lagi. Coba 60. Nah, kita gas lagi dikit biar dia stabil di 60 di 2000 RPM. Ini paling pegel aja sih kakinya buat nahan ya. Nyangkut. 4. Ini kondisi tolnya lagi nanjak dikit nih kalau lihat. 5. Kita kasih truk buat masuk. Karena kita ngejarnya coba pelannya efisiensi ya, karena kita mau lihat bisa seberapa irit kalau kita pelan-pelan ya di 60. Ini kita nggak bisa nyusul ya. Jadi tadi paling hemat bisa didapat, kita nyusul dari kiri dah. Paling hemat bisa di 3 ya. 3 liter per 100 kilometer. Kita lagi nyusul. Kita coba tahan lagi di 60. 60 kita coba tahan ya. 60. Ya. Ini nanjak. Ya memang kalau di Bandung itu tolnya nggak ada yang datar ya. Jadi dia naik turun. Kita tunggu ya sampai dapat yang agak datar nih, biar bisa kelihatan kalau kita mau hemat seirit-iritnya gitu ya. Santai banget, nggak dikejar waktu, ngejarnya efisiensi BBM. Nah ini turunan seharusnya nggak dihitung ya. Nah,
kecepatan lagi kah dapat yang datar. Ini dapat 4 liter per 100 km. Jadi kalau dapat santai gini bisa dipastikan 5 liter per 100 km tuh udah pasti dapat. Cuman saya penasaran kalau kita jalan santai banget di 60 dapatnya segimana. Ini naikkan lagi. Apa ya namanya jalan tol Bandung yang nggak bisa naik turun, nggak bisa lempeng-lempeng doang atau nggak bisa lurus-lurus doang, pasti ada tanjakannya. Nah, kita belok dulu nih. Semoga di sini kita dapat yang agak datar biar bisa dapat aktual. Tadi saya di nggak nyampe 2000 rpm ya. 2000 rpm di gigi 5. Kita belok. 2000 tadi 1500 ya seharusnya. Ini saya di posisi di gigi 4. Masih gigi 4, belokan RPM 2000, kecepatan 50, gigi 4. Kita coba nanti di gigi mana. Semoga di sini jalan tolnya seharusnya agak datar. Kita lihat aktualnya kalau di MID berapa. Ya memang kalau kata suhu di Facebook itu memang kadang-kadang kalau kita lepas gas jadi hemat, kalau kita gas jadi boros. Nah, tapi kita bisa kira-kira lah ya melalui MID ini kira-kira berapa sih konsumsi BBM-nya. Nanti pas kita ke luar kota baru kita cek ya. Kira-kira berapa kalau full to full-nya. Nah, ini kita coba konstan. Di 60 ada truk di depan, truknya lebih cepat dari kita, jadi kita bisa dapat di source-nya. 60, saya coba tahan di 60 sebisa mungkin. GPS juga 60. Di 4 ya, rata-rata 4,5. Coba kita naik. Saya tidak nyadar bahwa ini udah lebih daripada 60 ya. 3,1, 3,6. Kapan lagi Exora bisa muncul angka 3 di MID konsumsi BBM-nya? Kayaknya jarang-jarang deh. Seringnya kan langsung tuh 3,1 gitu. Yang pasti biasanya tuh 5. Kalau 5 lepas gas. Kalau sebelum saya pakai ini ya. Nah, kita saya lupa pakai mode Eco 4 karena kita ngejar kehematannya. Tomat. Ini sama LCGC juga bisa nih ngadu-ngadu irit-iritan nih kalau jalannya begini doang. Kita minggir ya karena di sebelah kanan ada yang menyusul. Oke, jadi segitu ya buat reviewnya. Kalau misalnya di tol ini luar biasa, bisa hemat banget sih. Kalau kita jalannya cuma segini doang nyantai bisa dapatnya 3. Rata-rata sih di 4 dan 5 ya. Kalau kita di 60 km per jam tahan di 1500 rpm. Dan ingat ini di Bandung ya. Kalau mungkin jalan di perkotaan yang lain mungkin lebih banyak datarnya ya, lebih banyak hematnya. Ini gigi 4 ya, karena agak nanjak nih jalan tolnya. Tuh, dapatnya aja bisa 7. Ini santai ya. Jadi kita jaga di 60 km. Jadi ya kalau mau hemat-hematan dengan jalan santai seperti ini ya sangat-sangat worth it ya dengan mode Eco 4. Mode Eco 4. Tapi saya nggak tahu kalau mode yang lain tuh gimana gitu si konsumsi BBM-nya. Cuman kita udah bisa mengira-kira bahwa dengan drive throttle yang tidak hanya menambah akselerasi, dan bersama anak saya ini di sini senyum-senyum dia. Nah, jadi ya bisa menambah kenyamanan kita karena nginjek gasnya kalau kita agak dalam pun nggak langsung narik gitu ya. Jadi dia agak lemot, jadi benar-benar kayak diurut.
Nah, jadi bagi kalian yang mau hemat-hematan, yang santai banget ya, bisa pakai alat ini, linknya ada di bawah. Langsung aja kalau mau tanya model-model lain, langsung aja DM aja. Penjualnya saya sendiri kok, gak ada garansi 1 tahun ya. Jadi ya seharusnya tidak menjadi masalah, tidak menjadi kekhawatiran kita buat nanti ada error segala macamnya. Tuh hemat kan? 3. Nah ini agak kelihatan dikit. Terakhir ya sebelum saya tutup, 4 puternya jadi di sebelah kiri biar kita katanya nyusul katanya. Oke, kita kasih klakson dulu. Mantap ya, supir truknya tuh di belakang. Pengertian sekali. Oke, sampai jumpa di video-video nanti. Kita untuk uji hematnya full to full. Mungkin yang terdekatnya kita akan uji 0 sampai 80 atau 100 dulu ya buat akselerasinya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.